Selamat malam, Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 18 ingin memaparkan hasil kerja kami mengenai perancangan jaringan pada gedung Fakultas Ilmu Budaya. Kita lanjut ke pendahuluan. Di Fakultas Ilmu Budaya, kebutuhan internet dan perangkat komputer terus meningkat untuk mendukung layanan akademik dan administrasi. Namun jaringan yang ada masih mengalami masalah seperti sinyal yang tidak merata, kapasitas perangkat yang kurang, dan pembagian IP yang belum efisien. Karena itu, dilakukan survei dan perancangan ulang jaringan menggunakan analisis perangkat dan VLSM agar jaringan menjadi lebih stabil, terstruktur, dan mudah dikelola. Lalu ada rumusan masalah dan tujuannya. Lalu lanjut ke bab 2, kajian teori. Wired dan wireless network. Wired network adalah jaringan yang menggunakan media kabel seperti twist pair atau fiber optik untuk menghubungkan perangkat dan mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik. Wireless network tidak menggunakan kabel, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan komputer melalui access point atau router. Selanjutnya ada IP address. IP address adalah alamat unik dalam bentuk angka biner yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. IPv4 menggunakan 32 bit dan umum digunakan. Namun jumlahnya terbatas sehingga dikembangkan IPv6 dengan kapasitas 128 bit yang jauh lebih besar. Lalu ada metode Length Subnet Max atau VLSM. VLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet max yang berbeda pada satu jaringan, sehingga alokasi IP lebih fleksibel dan efisien. Teknik ini cocok digunakan pada jaringan besar dengan kebutuhan host yang berbeda-beda, seperti gedung bertingkat dan infrastruktur dengan banyak perangkat. Lalu ada Packet Tracer. Packet Tracer adalah simulator jaringan dari Cisco yang digunakan untuk membuat mengkonfigurasi dan menganalisis topologi jaringan secara virtual. Pengguna dapat memanfaatkan berbagai perangkat simulasi dan melihat alur paket secara real-time untuk memahami konsep jaringan yang lebih mendalam. Lalu ada router. Router adalah perangkat layer 3 yang menghubungkan beberapa jaringan atau subnet dan mengarahkan paket data ke alamat tujuan. Router juga berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan eksternal, seperti internet. Lalu yang terakhir ada switch. Switch menghubungkan banyak perangkat dalam satu LAN dan mengirimkan data langsung ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC. Penggunaan switch meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan karena data tidak dikirim ke seluruh perangkat. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Masmayuri, saya dengan NIM akhir 077. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan denah dan juga daftar perangkat di gedung FIB Jimbaran. Dari lantai 1, terdapat ruang server dan juga ruang panel, dan ruang kemahasiswaan, di mana ruang kemahasiswaan ini terdapat 6 komputer dan juga 1 akses point. Berpindah ke lobi, di lobi terdapat 1 komputer. Berpindah lagi ke ruang kemahasiswaan bagian kiri, itu terdapat 6 komputer dan 1 akses point. Di koridor terdapat 3 akses point. Berpindah ke lantai 2, keluar dari lift terdapat 3 akses point di koridor, kemudian di lobi terdapat 1 komputer. Di ruang keuangan terdapat 1 komputer dan 1 akses point. Ruang umum dan keuangan terdapat 6 komputer dan 1 akses point. Kemudian ruang perencanaan akademi terdapat 6 komputer dan 1 akses point. Ruang KTU 6 komputer 1 akses point. Ruang arsip 1 komputer dan 1 akses point. Kemudian terdapat ruang dekan terdapat 1 komputer dan juga 1 akses point. Ruangan wakil dekan masing-masing terdapat 1 komputer dan 1 akses point. Berpindah ke lantai 3, dari koridor terdapat 4 akses point tersebar di berbagai titik. Kemudian, ruangan kuliah masing-masing terdapat 1 akses point. Di ruangan dosen pertama terdapat 6 komputer dan juga 1 akses point. Ruangan prodi terdapat 1 akses point dan juga 6 kabel LAN atau kabel twisted pair. Kemudian di ruangan dosen kedua terdapat 4 komputer dan juga 2 kabel twisted pair. Terdapat juga ruang panel. Di lantai 2 juga terdapat ruang panel. Kita ke lantai 4. Di lantai 4 terdapat 4 akses point di koridor. Kemudian ada 6 ruangan kelas, di mana di 6 ruangan kelas ini masing-masing terdapat 1 akses point. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Farhan Darmika Anade
dari program studi informatika dengan NIM 2408561134 dari kelompok 18 pada kuliah KDJK. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami merancang jaringan di Gedung Fakultas Ilmu Budaya Kampus Jimbaran. Untuk merancang sebuah jaringan, terdapat dua metode atau dua teknik yang dapat digunakan. Nah, di sini pada tugas akhir kami menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Nah, untuk melakukan VLSM ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan jaringan di gedung tersebut. Berikutnya adalah menghitung jumlah host atau perangkat yang dapat terhubung untuk setiap kebutuhan dan kemudian diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil di dalam sebuah tabel. Kemudian langkah yang terakhir adalah menentukan prefix untuk setiap jaringan, setiap IP, dan barulah tabel VLSM itu dibuat dengan melakukan subnetting dengan host yang paling banyak atau paling tinggi hingga yang paling rendah. Sini merupakan bagaimana kami merancang subnet dari setiap kebutuhan yang diperlukan di gedung Fakultas Ilmu Budaya. Yang pertama di sini dari yang paling terbanyak sebanyak 210 host terdiri dari 6 buah akses point yang setiap akses pointnya itu dapat terhubung 35 host. Prefixnya adalah 172.16.0.0.per24. Range-nya itu dari 172.16.0.1 sampai 172.16.0.254. Broadcast-nya dari host range terakhir ditambah 1, maka broadcast-nya adalah titik 255. Yang kedua, terdapat 4 buah akses point dengan masih sama 35 host per akses point-nya sehingga totalnya adalah 140 host yang diperlukan. Pada dari itu kami tetap menggunakan prefix 24, host range-nya itu menjadi 172.16.1.1 hingga 1.254 juga. Nah, untuk broadcast-nya masih sama, 172.19.1.255. Yang ketiga, di sini diperuntukkan untuk 56 host dengan rincian 7 akses point yang dimana per akses point-nya itu dapat terhubung ke dalam 8 host. Itu di sini kita menggunakan prefix-nya 26. Host range-nya menjadi 172.16.2.1 hingga 172.16.2.62. Berikutnya yang nomor 4 di sini akses point untuk staff dan lobby yang diperuntukkan untuk 48 jumlah host. Sehingga di sini prefixnya masih 26, yang dimana rentangnya itu dari 172.16.2.65 hingga 172.16.2.126. Nomor 5, perlukan sebanyak 40 host, akses point pada ruang staff dan akses point pada ruang lobby. Di setiap ruang staff itu terdapat 1 akses point, dan di lobby itu terdapat pada lantai 1, di lobby lantai 1 itu terdapat 3 akses point. Dengan prefix 26, rentangnya 172.16.2.129 hingga 172.16.2.190. Untuk nomor 6, diperlukan 32 host untuk dapat 4 akses point dengan kapasitas host 8 per akses pointnya. Yang ketujuh, itu kita memerlukan 25 host untuk 25 komputer, 25 host untuk 25 komputer. Yang ke-8, totalnya 20 host. 9, di sini kebutuhan hostnya adalah 18 buah komputer. Ke-10 di sini 13 host untuk 13 komputer antara server dengan router di lantai 1 hanya dialokasikan 2 host. Kemudian sama untuk router lantai 1 ke router lantai 2. Kemudian sama untuk router di lantai 2 yang dihubungkan dengan router di lantai 3 itu hanya dialokasikan 2 host. Dan yang terakhir hubungan antara router lantai 3 dengan router lantai 4 itu sama, hanya menggunakan 2 host, sehingga prefixnya adalah /30. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Indra Kemenuh dengan NIM akhir 063. Jadi di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan untuk gedung FIB Jimbaran, di mana pada perancangan jaringan ini kami menggunakan metode VLSM untuk melakukan subnettingnya. Jadi pada metode tersebut nantinya setiap kebutuhan akan memiliki jumlah host yang berbeda sehingga fleksibel untuk digunakan. Oke, jadi yang pertama sini dapat dilihat pada lantai 1
terdapat ruang server, di mana nantinya server ini sebagai penghubung antara dunia luar dengan gedung FIB ini. Nah, jadi pada ruang server ini akan terdapat sebuah server yang nantinya akan terhubung ke router di lantai 1 ini. Nah, pada lantai 1 ini akan terdapat dua buah jaringan yang berbeda, di mana jaringan yang pertama itu dikhususkan untuk komputer yang berada pada setiap ruangan, maupun juga komputer yang berada di bagian resepsionis. Dan juga jaringan yang lagi satu itu akan terhubung untuk ke setiap akses point yang ada. Jadi di sini dapat dilihat bahwa terdapat 5 akses point, 2 diantaranya itu berada dalam ruangan dan 3 diantaranya itu berada di lobi. Kita lanjut di sini untuk di lantai 2. Jadi router lantai 1 nantinya akan terhubung dengan router lantai 2, dan pada lantai 2 ini akan terbagi menjadi 3 buah jaringan, di mana jaringan yang pertama itu dikhususkan untuk komputer, setiap komputer yang ada di lantai ini. Kemudian di jaringan yang kedua itu terdapat jaringan yang terhubung untuk ke setiap akses point yang ada di sini, di mana akses point yang di sini itu merupakan kebutuhan untuk staff dan juga bagian lobby. Nah, untuk jaringan yang ketiga itu nantinya akan dikhususkan untuk akses point pada ruang dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Nah, untuk jumlah hostnya sendiri pada ruang dekan itu lebih kecil dibandingkan dengan akses point yang berada pada ruangan staff maupun lobby. Itu. Nah, kemudian router lantai 2 ini akan terhubung lagi dengan router lantai 3, di mana pada lantai 3 ini juga akan terbagi menjadi 3 buah jaringan yang berbeda. Nah, untuk jaringan yang pertama itu terhubung ke setiap komputer yang ada di lantai ini, yaitu komputer yang berada di ruangan dosen, prodi, dan ruang dosen kedua. Nah, untuk jaringan yang kedua itu akan terhubung ke setiap ruangan kuliah yang terdapat pada lantai 3, dan jaringan yang ketiga akan terhubung ke setiap akses point yang berada di area lobby. Kemudian untuk lantai 4, di sini juga akan terhubung dengan lantai 3, di mana pada lantai 4 ini hanya akan terbagi menjadi 2 buah jaringan, yaitu jaringan yang digunakan untuk di setiap ruang kuliah, dan juga jaringan yang lagi satu akan dialokasikan ke akses point yang berada di daerah lobby. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Pancawta Yoga dengan NIM 240856121 dari kelompok 18. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu penutup. Yang pertama ada 3.1, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada gedung Fakultas Ilmu Budaya, diperoleh gambaran mengenai kondisi jaringan pada setiap lantai, termasuk jumlah perangkat, kapasitas pengguna, serta persebaran akses point dan komputer. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan, baik untuk koneksi LAN maupun wireless sesuai fungsi tiap ruangan dan area. Setiap lantai memiliki kebutuhan host yang berbeda-beda, sehingga diperlukan perancangan jaringan yang disesuaikan dengan jumlah perangkat yang digunakan. Perancangan jaringan dilakukan menggunakan metode Variable Length Subnet Mask atau VLSM, agar pembagian alamat IP dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lantai secara lebih efisien. Hasil perancangan ini mencakup pembagian subnet, penentuan network address, konfigurasi router antar lantai, serta pembagian jaringan khusus untuk komputer maupun akses point. Dengan demikian, rancangan jaringan yang dihasilkan mampu menggambarkan struktur jaringan yang lebih teratur berdasarkan hasil survei dan kebutuhan perangkat yang ada. Secara keseluruhan, laporan ini berhasil menunjukkan pemetaan kondisi jaringan, analisis kebutuhan host, serta rancangan topologi logis untuk setiap lantai gedung Fakultas Ilmu Budaya. Rancangan tersebut dapat menjadi acuan dalam memahami pembagian jaringan, serta penyusunan anggaran perangkat yang diperlukan. Selanjutnya, di 3.2, yaitu saran. Berdasarkan hasil survei dan perancangan jaringan yang telah dilakukan, disarankan agar data jumlah perangkat dan kapasitas pengguna diperbarui secara berkala, mengingat kebutuhan setiap ruangan dapat berubah dari waktu ke waktu.
Pembaruan ini penting agar perhitungan alokasi IP menggunakan metode VLSM tetap sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, proses dokumentasi perangkat jaringan pada setiap lantai sebaiknya dilakukan secara lebih sistematis, termasuk pencatatan jumlah komputer, akses point, dan perangkat pendukung lainnya. Hal ini dapat mempermudah analisis kebutuhan jaringan pada periode selanjutnya, serta memastikan rancangan jaringan tetap akurat ketika dilakukan evaluasi atau peninjauan ulang. Sekian dari bab 3. Terima kasih.